Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fisya Zahra, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi ataupun cara dalam menjawab soal-soal TOEFL Skills 20-23. Sebelum masuk ke dalam soal, saya akan menjelaskan mengenai the written expression question. The written expression question that tests your knowledge of the correct way to express yourself in English writing appear on both the paper TOEFL and the computer TOEFL test. Jadi singkatnya, the written expression question ini salah satu bagian dari soal-soal yang ada di dalam TOEFL yang akan uh, mengetahui kemampuan dalam menjawab soal-soal TOEFL berbentuk writing. Baik, kita langsung masuk ke dalam soal. Di sini ya, soal pertamanya itu among these bla 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 a highly elaborate form of communication. Nah, di sini jawabannya itu A occur, B occurs, C occurs, and D they occur. Nah, dari pilihan sudah ditebak bahwasannya verb-nya yang hilang di sini. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita cari dulu nih si subjeknya. Subjeknya ada di bagian a highly elaborate form of communication dan di depannya itu sudah dalam bentuk kata keterangan yaitu among these. Maka jawaban yang tepat untuk soal tersebut yaitu yang B, of course. Karena subjeknya berbentuk tunggal yaitu a highly elaborate form of communication. Maka verb yang tepat yaitu C, B, of course. Soal ini juga menggunakan inverted verb agree sehingga kalimat yang tepatnya itu menjadi a highly elaborate form of communication occurs among these. Lanjut, masuk ke soal nomor 2. Blah 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 heated by solar energy have special collectors on the roofs to trap sunlight. Nah, di sini kalimat tersebut itu kalimat pasif yang dimana ditandai dengan kata by solar energy bla bla bla. Nah, kita cari nih subjek dan verb-nya. Verb-nya yang mana? Verb-nya itu yang di have. Nah, subjek yang mana? Subjek yang nggak ada. Maka dilihat pilihannya. A home is, homes are, a home, and homes. Maka subjek yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut yaitu yang di homes. Karena si kata have itu berbentuk plural. Maka jawaban yang tepat itu si homes karena berbentuk jamak, sama-sama jamak. Nah, kalau untuk opsi A, a home is, itu tidak bisa karena verbnya ada dua, si is dan si have. Nah, untuk yang opsi B juga tidak bisa karena verbnya ada dua, si are dan si have. Nah, untuk opsi C itu kurang tepat karena si subjeknya itu berbentuk tunggal, a home. Sedangkan di situ ada kata have. Oke, lanjut masuk ke soal nomor 3. Sini, choose the letter of the underlined word or group of words that is not correct. Maka di sini bentuk soalnya itu kita harus mencari nih kata yang mana yang kurang tepat dalam kalimat tersebut. Nah, di nomor 3 itu each number binary system are formed from only two symbols. Nah, kita cari si subjek sama si verbnya. Subjeknya itu si each number binary system. Nah, verbnya di sini are. Coba kita lihat subjeknya. Subjeknya itu berbentuk tunggal yaitu atau singular. Maka kata yang salahnya itu yang are, karena kata are itu digunakan untuk plural atau jamak. Maka kalimat yang tepat itu menjadi each number binary system is from only two symbol. Lanjut masuk ke soal nomor 4 di sini. Scientists at the medical center is trying to determine if there is a relationship between saccharin and cancer. Nah, dilihat yang mana subjek sama verbnya. Subjeknya itu ada di scientist. Verbnya ada di is trying. Nah, dilihat subjeknya apakah plural atau singular, jamak atau tunggal. Nah, di sini scientist berbentuk jamak. Maka jawaban yang salahnya, kata yang salah yaitu si E, yang is trying. Karena subjeknya berbentuk jamak, maka kata yang tepatnya harusnya menjadi are. Scientists at the medical center are trying. Lanjut, masuk ke soal nomor 5. On the rim of the Kilauea volcano in the Hawaiian island are hotel called the volcano. Nah, dilihat mana subjek dan si verbnya. Verbnya itu ada di are, subjeknya ada di on the rim bla 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 bla. Nah, jawabannya kata yang salahnya itu di bagian yang C yaitu are.
Jika ingin menggunakan are, maka kata hotel juga berubah menjadi jamak, sehingga hotels. Nah, maka kesalahannya ada di kata yang are, yang seharusnya menjadi is. Jadi kalimat yang benarnya itu on the rim of the Kilauea volcano in the Hawaiian island is hotel called the volcano. Oke, lanjut. Kita masuk ke soal nomor 6. The great digital advances of the electronic age, such as integrated circuitry and a microcomputer, has been planned in tiny chips. Nah, kita cari lagi nih subjek sama verbnya. Subjeknya ada di the great digital advance. Great digital advance. Di mana verbnya? Verbnya ada di has. Nah, dilihat subjeknya itu berbentuk jamak atau tunggal. Di sini di soal nomor 6, subjeknya itu berbentuk jamak. Sedangkan di sini verbnya itu menggunakan has. Has itu digunakan untuk yang tunggal atau singular. Maka jawaban kata yang salah itu yang si has. Harusnya berbentuk have, bukan has. Sehingga kalimat yang benarnya yaitu the great digital advance of the electronic age, such as integrated circuitry and a microcomputer, have been planned in 20 years. Lanjut ke soal nomor 7. There are many frequently mentioned reasons why one out of four arrests involve a juvenile. Nah, dilihat mana nih subjek dan si verbnya. Verbnya itu ada di involve, subjeknya ada di there are many frequently. Jawaban kata yang salah ada di D, involve, karena di depan sudah diterangkan there are many, maka harus menggunakan si jamak ditambahkan s, sehingga kalimat yang benarnya itu menjadi there are many frequently mentioned reasons why one out of four arrests involves a juvenile. Oke, langsung masuk ke soal nomor 8. Kepler's Laws Principles Outlining Planetary Movement was formulated based on observation made without telescope. Nah, kita cari nih mana subjek dan si verbnya. Subjeknya itu ada di Kepler's Laws, Principles, bla bla bla, dan si verbnya itu ada di yang was. Nah, kita lihat nih subjeknya apakah bentuk jamak atau tunggal. Subjek di sini berbentuk jamak. Maka yang salah dalam kalimat tersebut adalah kata was, karena was itu digunakan untuk singular atau tunggal, sehingga kalau untuk jamak itu menggunakan were, maka kalimat yang benarnya yaitu menjadi Kepler's laws principles outlining planetary movement were formulated based on observation made without a telescope. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Only with a two-thirds vote by both houses are the U.S. Congress able to override a presidential veto. Nah, dilihat, dicari verb dan subjeknya. Nah, mana yang salah? Yang salah itu yang di bagian are, karena subjeknya sendiri berbentuk tunggal atau singular. Maka menggunakan is, bukan are. Subjeknya yang mana? Ada di by both houses. Maka kalimat yang benar itu only with a two-thirds vote by both houses only with a two-thirds vote by both houses is the U.S. Congress able to override a presidential veto. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 10. Soal terakhir, itu of all the evidence that has built up since Webster paper was published, there is no new ideas to contradict his original theory. Nah, kita cari nih. Kita cari kembali subjek dan si verbnya. Yang manakah? Nah, si subjeknya itu yang of all. Nah, verbnya yang has built. Oke. Oke. Nah, jawaban yang
kata yang salah di sini yaitu yang di bagian B, yaitu yang is, kata yang salahnya. Karena selanjutnya setelah itu diikuti dengan kata si ideas, no new ideas. Oke, itu berbentuk jamak. Maka seharusnya bukan menggunakan is, tapi are, sehingga kalimat yang benarnya itu menjadi of all the evidence that has built up since Webster paper was published, there are no new ideas to contradict his original theory. Oke, ini sudah masuk ke soal terakhir sebelum penutupan. Jadi diingatkan kembali ketika ingin menjawab soal-soal writing dalam soal-soal TOEFL itu kita harus tahu dulu nih yang mana yang subjek dan mana yang verbnya. Jangan lupa juga perbanyak kosakatanya gitu.